Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Mari kita sebelum pelajaran dimulai semuanya berdiri dulu ya. Ayo siang ini biar enggak ngantuk ya. Semuanya nanti berhitung mulai dari 1 sampai angka ke-7. Itu. Setelah 7 nanti diawali nomor 1 lagi ya. Gitu. Nanti kalau saya bilang berhitung mulai matanya dipejamkan. Jadi berhitung mulai tidak kelihatan apa? Iya memang melatih konsentrasi. Sudah siap? Siap. Iya. Oke, selesai. Terima kasih. Duduk kembali. Ya. Anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita baca doa yang akan dipimpin oleh saya mohon Mas Edi untuk dipimpin doa untuk bersama-sama dengan teman-temannya. Oh, nggih, Pak. Mari teman-teman kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Edi. Anak-anak, selamat datang di kelas 11 ya. 1 tahun yang lalu kalian sudah merasakan meskipun pembelajaran tatap muka tapi tidak bisa maksimal ya. Semoga pandemi yang ada di negara kita pada umumnya dan khususnya dan pada umumnya di negara lain dan khususnya di Indonesia semoga cepat hilang. Oke anak-anak, pertemuan pada siang hari ini kita akan membahas tentang jinayat. Apa? Jinayat. Jinayat. Nah, kalian tahu apa artinya jinayat? Jinayat. Apa? Tindak pidana apa? Ya. Di ilmu fikih itu yang pertama yang dibahas yaitu tentang ibadah. Contohnya apa? Sholat. Sholat. Terus apa lagi? Zakat. Zakat. Ya. Terus apa lagi? Bu Ayi, Mas Mbak Ayi? Ibadah? Mengaji, Bapak, mengaji. Mengaji. Kira-kira gitu, teman-teman? Ya. Terus Taufik, apa kira-kira selain mengaji? Selain sholat, zakat? Haji. Ya. Amin. Semoga kita nanti bisa melaksanakan haji bersama teman-teman ya. Amin. Kalau semua hari ini. Selain ibadah, yaitu berkenaan dengan apa ya? Ada yang tahu? Dan tetap semangat untuk belajar. Ada yang tahu? Setelah membahas tentang ibadah, membahas tentang? Enggak tahu, Bapak. Muamalah. Betul. Berarti masih paham ya dengan pelajaran yang sebelumnya. Kemudian yang ketiga yaitu tentang munakahah dan yang terakhir tentang ukubah. Jadi pada pertemuan pertama kali ini kita akan membahas tentang jinayah atau ukubah yang artinya yaitu tindak pidana. Oke anak-anak, silakan diperhatikan materi yang akan saya tampilkan sekilas yaitu berupa materi singkat. Mohon diperhatikan anak ya.
Sudah tampil anak-anak? Belum. Dereng. Sampun nggih? Belum. Belum Bapak. Sabar. Ya, bagaimana? Sudah ada yang bisa menyimpulkan? Ya, jadi yang pertama pengertian daripada pembunuhan tadi apa? Secara bahasa yaitu Menghilangkan. menghilangkan nyawa. Secara istilah yaitu menghilangkan nyawa seseorang baik sengaja ataupun tidak dengan alat yang tajam ataupun tidak yang bisa membuat nyawa hilang seseorang. Perlu digarisbawahi, ini yang dibunuh siapa anak-anak? Orang, Pak. Orang, betul. Ya. Bukan hewan, betul sekali. Nah, kira-kira dari sekitar kita bisa memberikan contoh. Kalau kita lihat berita itu setiap hari ada berita kejadian seperti ini, seperti itu. Mungkin dari anak-anak bisa memberikan contoh salah satu dari pembunuhan. Silakan. Pembunuhan sengaja, Pak. Ya, mohon dicontohkan. Begal kata Pak Mahrusi. Begal, ya, betul. Mungkin kita tangkap dulu betul. Silakan, yang lain bisa berikan contoh yang lain. Begal, selain Pembunuhan begal, sengaja, Pak. pembunuhan disengaja. Contohnya? Contohnya, dikasih minuman terus diracun, sebelumnya udah dikasih racun.
Oh ya, minuman racun berarti ya, bukan minuman kopi. Ya. Ya. Mungkin yang lain, Mas Tunggul bisa memberikan contoh? Ya, betul. Jadi contohnya Buat lubang, Bapak. salah satunya tadi begal ya. Buat lubang. Tapi nanti itu masuk pembahasannya di jarimah atau penganiayaan. Oke. Nah ini akan dibahas yaitu pembunuhan. Pembunuhan sendiri tadi ada berapa? Ada 3. Ada 3, betul. Yaitu pembunuhan sengaja. Yang kedua yaitu pembunuhan Seperti sengaja. Seperti disengaja. betul. Yang ketiga Tidak sengaja. tidak sengaja. Kemudian ada hikmahnya supaya apa? Manusia lebih hati-hati untuk tidak menghilangkan nyawa seseorang. Karena seseorang itu punya hak untuk hidup. Selain itu, Islam mengajarkan kasih sayang. Kasih sayang. Makanya itu, kadang kita melihat fenomena di sekitar kita, nih, tindakan yang diambil secara langsung, tidak tahu akibatnya. Akhirnya apa? Dari 3 macam pembunuhan tadi juga ada hukumannya. Gitu. Oke anak-anak, mungkin bisa dipahami ya. Nih, coba silahkan Mas Edi, Mas Tunggul, Mas Mahrusi maju ke depan, memberikan contoh 3 dari macam-macam pembunuhan. Kira-kira model pembunuhan yang ada 3 macam tadi bagaimana? Dengan menggunakan alat sekitar saja. Menggunakan penggaris atau penghapus atau apa ya yang ada sekitar. Jangan pakai sepatu, bau nanti sepatunya ya. Dicekik, Pak. Ada aja, pakai cutter. Nah, gimana? Bisa ya diperankan ya. Nanti coba Mas Mahrusi sebagai pelaku korban ini ya. Ya, nanti Mas Tunggul bisa menjadi korban. Nanti Mas Mahrusi ini bisa sebagai saksi gitu ya. Ya Pak. Bisa dipahami anak-anak ya? Insya Allah bisa Bapak. Ya, Bisa, Bapak. silakan nanti dipraktekkan, nanti teman-teman yang lain bisa menilai apakah betul contohnya dari teman-teman ini sesuai dengan materi, yaitu materi pembunuhan yang ada 3 macam. Nanti bisa dilanjutkan teman-teman yang lain memberikan contoh yang betul. Kalau teman-temannya kurang betul, dibenarkan. Dapat dipahami anak-anak ya? Oh dapat Bapak. Iya, Pak. Terima kasih. Oke. Mungkin ada yang ditanyakan di materi tentang jinayat ini? Tanya Bapak. Ya, silakan Mas Tunggul. Kalau pembunuhan yang dilakukan oleh eksekutor itu termasuk mana Pak? Eksekutor. Iya. Eksekutor gimana? Itu kan pembunuhan juga Pak. Itu termasuk Ya. yang mana kira-kira? Yang hukuman mati itu loh Pak. Oh ya. Ya. Mungkin teman-teman bisa memberikan jawaban dari Mas Tunggul. Jadi ada orang yang dibunuh, kemudian ada orang yang menyuruh, gitu Mas Tunggul ya? Ya. Betul. Terpidana mati itu loh Pak. Itu kan membunuh juga. Ya. Menghilangkan nyawa orang lain. Kalau Pak, kan ada eksekutornya seperti ganja kan dihukum mati. Iya. Oh ya. Kan negara Pak. Ya, itu kan menurut paham Bapak ya. Jadi itu kan sebagai petugas daripada hakim. Hakim. Ya. Contohnya kalau
di jinayat, ya. Jadi kalau membunuh, menghilangkan nyawa, maka akan dihukum dengan dihilangkannya nyawa. Nyawa. Ya Mas Tunggul ya. Jadi seorang eksekutor itu apa? Sebagai petugas yang disuruh atau diperintah oleh hakim. Paham Mas Tunggul? Jadi tidak apa-apa. Ya. Mungkin yang lain dari teman-teman? Cukup Bapak. Cukup ya. Jadi mari kita simpulkan pada pertemuan pada kali ini. Sudah ngantuk semuanya rupanya ya. Ya. Yang pertama yaitu tentang pengertian, yaitu jinayat, pengertiannya yaitu menghilangkan nyawa. Adapun secara istilah menghilangkan nyawa seseorang baik sengaja ataupun tidak dengan menggunakan alat tajam ataupun tidak. Kemudian macam-macamnya ada 3, yaitu apa tadi? Seperti yang ditayangkan di YouTube, pembunuhan sengaja. Yang kedua, pembunuhan tidak sengaja. Tidak sengaja. Yang ketiga, seperti sengaja. Betul, Mas Tomo. Pun itu saja yang bisa Bapak Guru sampaikan. Semoga pertemuan kali ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Nanti saya berikan link, ada materi ujian, ya ada ujian yang bisa kalian kerjakan. Nanti saya share, kerjakan di komputer nanti, kemudian nanti nilainya sudah muncul. Sekian dari Bapak. Mungkin yang pertemuan akan datang akan membahas tentang kisos, ya kisos yaitu tentang hukuman. Itu saja yang bisa Pak Ula sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ula telah menyampaikan materi kelas 11